Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah pernikahan, yaitu ancaman bagi orang yang tidak mau menikah. Yang kita ketahui bahwa menikah adalah urusan yang menjadi kebutuhan bagi umat manusia. Dan yang namanya perjodohan itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita lihat dalam perkembangan sekarang ini, terkadang ada seseorang yang belum menginginkan atau belum mendapat kesempatan untuk menikah, sedangkan umurnya sudah mencapai kematangan untuk segera menikah. Entah itu disebabkan karena dia nyaman dengan kesendiriannya, karena pekerjaan atau pendidikan, karena mencari yang lebih sempurna, atau bahkan karena pernah disakiti. Lalu, bagaimana dalam pandangan Islam tentang hal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya di muka bumi ini itu dengan sempurna. Allah menciptakan hamba-hambanya berpasang-pasangan agar tercipta kasih sayang. Dan Allah juga memberikan hawa nafsu untuk mencintai dan dicintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah, sesepele apapun tindakan atau lisan yang kita kerjakan itu akan bernilai ibadah dan membuka jalan untuk menuju surga. Sebab keutamaan menikah dalam Islam itu adalah membuka lebar jalan untuk memperbanyak amal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang latak berkawin, yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui." Yang perlu kita ketahui juga bahwa menikah juga itu menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimana pelaksanaannya sangat dianjurkan oleh beliau. Bahkan Rasulullah SAW pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar dapat menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Suatu ketika, ada 3 rombongan yang mendatangi salah satu rumah istri Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan perihal sunnah yang telah dikerjakan oleh beliau. Setelah puas dengan jawaban yang diberikan, kemudian mereka saling memandang, dan salah satu orang di antaranya itu melontarkan sebuah pertanyaan. Manakah sunnah Nabi yang telah kita kerjakan, yang pahalanya akan mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kemudian dalam rombongan pertama menjawab, "Aku telah sholat sepanjang malam." Kemudian dalam rombongan kedua berkata pula, "Aku telah berpuasa dan tidak pernah berbuka." Kemudian dalam rombongan ketiga berkata, "Aku telah menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah." Mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan bersabda, "Man qadara ala an yankiha falam yankih falaisa minna." Rawahul ad-Darimi. Yang artinya, barang siapa yang telah mampu untuk menikah namun dia tidak menikah, maka dia bukan termasuk dalam golonganku. Hadis riwayat ad-Darimi. Dalam Islam, ada beberapa kategori bagi hukum lelaki menikah. Yang pertama, nikah itu menjadi wajib apabila lelaki tersebut sudah mencapai untuk menikah, artinya sudah mampu untuk menafkahi istrinya,
dan nafsunya sudah tidak bisa ditahan atau mendesak, maka diwajibkan untuk menikah. Kemudian yang kedua, nikah itu menjadi haram apabila lelaki tersebut mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Kemudian nikah itu menjadi sunnah apabila seorang tersebut sudah bisa menafkahi dirinya dan hawa nafsunya sudah terdesak, tetapi dia masih bisa menahan, maka dia disunahkan untuk menikah. Kemudian nikah menjadi makruh apabila seseorang tersebut menikah tetapi tidak berniat untuk menggauli istrinya dan tidak berniat untuk menafkahi, tetapi istri tersebut tidak dibahayakan oleh hal tersebut, maka dia dimakruhkan untuk menikah. Dan yang terakhir, mubah. Nikah menjadi mubah apabila hanya untuk orang-orang yang tidak terdesak karena hal-hal yang mewajibkan dan tidak ada pengharaman untuk menikah. Itulah kategori hukum nikah bagi lelaki dalam Islam. Dan demikian apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.